hati adalah cermin, tempat pahala dan dosa bertarung. Tuhan yang Maha Esa, tempat aku memuja dengan segala doa, tempat aku memuja dengan segala doa. Terima kasih. Terima kasih. Mudah-mudahan masih ada umur untuk menciptakan lagu yang baru. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. FM 91,2 Radio Kota Batik. News interaktif solutif. FM 91,2 Radio Kota Batik. News interaktif solutif. Kata Mutiara. Sang Buddha pernah mengatakan, orang yang budiman selalu memikirkan apa yang salah pada dirinya sendiri dan bukan memikirkan apa yang salah pada orang lain. Insan edukasi. Selama ini bisa jadi kita terlalu banyak menggunakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk sesuatu di luar diri kita. Juga terlalu banyak energi dan potensi kita untuk memikirkan kesalahan, keburukan, maupun kelalaian orang lain. Namun apakah sikap kita itu dapat memperbaiki semua yang kita anggap salah? Oleh karenanya, mulailah mencoba berpikir dari diri sendiri. Memikirkan diri sendiri yang dimaksud di sini adalah memikirkan kesalahan atau kekurangan diri sebagai upaya sadar dan sungguh-sungguh untuk memperbaiki yang lebih luas. Nah, insan edukasi, apakah Anda termasuk orang yang berani melihat kekurangan diri sendiri? Demikian Kata Mutiara, persembahan Radio Edukasi BPMR kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dari wali kota sampai PRT, semua dengar radio. Ayo dengar radio. Kehidupan yang baik adalah sebuah proses, bukan suatu keadaan yang ada dengan sendirinya. Kembali FM 91,2 Radio Kota Batik hadir bersama psikolog dalam program yang membahas tentang proses pendewasaan dan pencapaian sebuah kehidupan dalam Anda dan keluarga. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi saya hadir di kesempatan malam hari ini di program spesial Gelar Bicara Anda dan Keluarga. Wah, kalau sudah ngomongin Anda dan keluarga, sudah deh pikiran kita nggak jauh-jauh kemana-mana.
ada di sekitar kita, di rumah kita sendiri, ya kan? Karena siapa sih orang yang nggak ingin hidup berkeluarga itu membangun kebahagiaan? Pasti semuanya ingin membangun kebahagiaan. Tapi bagaimana cara kita supaya hidup berkeluarga itu jadi awet dan berbahagia? Nah, ini dia kesempatan Anda untuk bisa ikutan bareng-bareng kita belajar mengenai gimana sih caranya. Nah, tapi tema kita malam hari ini sebenarnya sebentar apa ya? Oh, ini dia, self healing untuk kondisi diri yang lebih baik. Nah, pas kan, self healing untuk kondisi diri yang lebih baik. Karena kadangkala yang namanya manusia tidak lepas dari hidup aja deh, gak usah manusia dulu. Hidup itu adalah rangkaian masalah. Ya kan, seperti kereta yang selalu lewat di setiap 15 menit gitu. Kita akan selalu berhadapan dengan masalah-masalah dan masalah. Persoalannya adalah apakah kita cukup sabar untuk menghadapi masalah. Sabar itu bukan berarti kemudian kita hanya duduk diam terus membiarkan masalah begitu saja, tetapi juga harus punya cara berpikir, cara pandang, dan juga bersikap yang bagaimana harusnya. Nah, malam hari ini kita akan coba ulik mengenai self healing untuk kondisi diri yang lebih baik. Pastinya ini ngomongin soal gimana sih caranya kita bisa bukan terlepas ya, tapi juga bukan menghindari, tapi mengurai problematika kehidupan kita, juga bisa mengurai juga hal-hal yang bisa saja mendistrak atau mendistorsi kebahagiaan batin dan juga kebahagiaan pikiran kita. Di studio sudah hadir tamu spesial, tamu yang sudah saya nantikan beberapa minggu yang lalu. Coach Kiki. Assalamualaikum Coach. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat ya? Alhamdulillah, hari ini sudah berada di Pekalongan, tadi malam masih di Jakarta. Keliling terus nih. Ya, kebetulan tadi malam diminta dari NPC untuk organisasi semacam KONI tapi yang khusus untuk anak-anak disabilitas. Oh, NPCI ya. Ya, jadi kan ini lagi PON Pepernas, jadi pekan olahraga untuk pelajar tapi yang disabilitas. Oh, Iya. ada ya yang Ada. pelajar ya? Ada, pelajar juga ada. Ini level nasional, harusnya diadakan di Aceh dengan Sumatera Utara, tapi Aceh dan Sumatera Utara mengundurkan diri dalam arti menyerah gitu karena Mungkin belum siap. belum gitu siap ya. dan lain sebagainya. Akhirnya diambil alih oleh Jakarta. Oke. Nah, saya jadi classifier, artinya psikolog yang mengevaluasi, mengakses anak-anak disabilitas tersebut. Kan dari daerah-daerah kan Ya. dibawa nih, ini anak si A anak retardasi mental sekian. Nah, itu kan butuh dibuktikan ibaratnya. Oh gitu. Iya, di classifier. Dibuktikan dulu, terus kemudian baru boleh bertanding Iya, gitu. betul. Oh, Iya. ada ya. Ada itu. Ini baru ngerti loh, yang kelas pelajar ada ternyata. Ada kelas pelajar, makanya saya pun dengan kebetulan kemarin kami 3 orang NPC itu psikolognya dari Pekalongan semua. Buset. Iya. Artinya Pekalongan punya andil besar dong. Punya andil besar. Jadi salah satu ya sudah berkecimpung lama Pak Om Pariman mungkin. Jadi Mas Pariman. iya, Mas Pariman itu yang sudah berkecimpung lama, dia jabil saya udah 2 kali ikut. Jadi dulu pernah di Jawa Barat untuk Popdanya Jawa Barat. Nah, ini sekarang level nasional gitu ya. Saya diajak juga, makanya dan kita tuh malah sering ngomong diskusi, Pekalongan kok malah nggak ada ya gregetnya untuk semacam itu. Untuk mengikuti itu. Iya, mengikuti itu gitu kan. Saya yakin potensi pasti ada lah. Banyak sebenarnya. Banyak gitu kan. Atau mungkin informasinya yang belum nyampe. Ya bisa jadi juga informasi itu nggak nyampe, tapi kan itu sebenarnya event rutin ya. Event rutin maksudnya Sudah dari beberapa tahun yang lalu ya. Iya, kan dulu kan kita hebohnya ketika Indonesia menang ya Asian Games, kemudian Iya, dilanjutkan dengan iya. Asian Para Games kan. Iya betul. Ya itu kan sebenarnya kan jenjangnya ya. Harusnya ketika sudah tahu informasi ini, wah ini Ya, bakal berarti di nih. levelnya Iya, ada ya. kan di nasional, Betul. kemudian di provinsi, kota gitu kan. Tapi memang kayaknya ya, tapi mungkin situasi juga lah. Saya mikir kan seperti contoh ini Sumatera Utara dengan Aceh yang duet bareng mengundurkan diri kan, artinya Oke. nggak siap gitu secara pendanaan. Akhirnya diambil alih oleh DKI Jakarta. Nah ini kayaknya semoga aja ini didengar oleh para pemangku kebijakan. Betul, iya. Oh, kita punya Iya. psikolognya loh di sini 3 orang yang Iya. kemarin lagi datang ke sana untuk mengklasifier. Artinya kita punya infrastrukturnya. Infrastrukturnya ada,
tinggal ini. Iya, saya yakin makanya anak-anak itu yang mohon maaf ya, yang mengalami ada tunagrahita, tunadaksa dan sebagainya itu dia punya kemampuan itu dioptimalkan lah. Tinggal Gitu. take off aja ya kita. Iya ya sebenarnya ya. gitu. Kan itu dibiayai semua oleh NPC kemarin di Jakarta itu. Keren. Wah, aku jadi pengen nonton ya. Iya, ini masih gitu. Karena saya udah selesai kan tugasnya di awal ya. Nah ini kan lagi lombanya nih. Oh, lagi lombanya nih. Hari ini lagi sampai seru-serunya ini seminggu ke depan tuh lagi lombanya. Asik juga nih. Nah, ini mungkin kawan-kawan yang di organisasi ya seperti Pertuni kan banyak juga nih. Betul. Yang teman-teman kita yang menjadi pendengar setia di RKB ini, aktivis di Pertuni, ada juga yang di ADMI, ada juga yang lain-lain. Nah, saya kira ini bisa menjadi informasi penting untuk bisa disebarkan ke teman-teman yang lain. Betul. Supaya ya penting sih sebenarnya, bukan hanya untuk diri sendiri ya, tapi akan lebih baik lagi kalau kita ngomongin levelnya kota nih. Iya. Mau berjuang untuk kota, ayo ini kesempatan. Iya, Kan betul. gitu. Iya, seperti itu ya. Dan kalau saya bicara terkait dengan daerah-daerah lain yang ikut ya kemarin itu ya. Misalkan NTT ikut ya, Jawa Tengah ada, Jawa Tengah jelas lah kalau kita memang kan pusatnya di Solo ya kita NPC-nya. Nah, maksud saya itu beberapa kota itu kan kadang-kadang cuma satu orang ya, karena memang kan dia hasil seleksi ya. Jadi kalau lari misalkan lari 100 meter 200 meter dia masuk gak secara limit waktunya. Kalau secara limit waktunya diseleksi di sini itu nyampe ya, berarti kok dia bisa bersaing secara nasional gitu kan. Artinya nggak perlu kita bawa ke sana gitu loh. Tapi kita lihat dulu di sini dia lari anak tunadaksa tunagrahita itu bisa nggak seperti itu. Oh gitu. Betul. Ya kan kalau kompetisi di tingkat kotanya kan sudah ada, sampai ke level Jawa Tengah kayaknya kita pernah juga ikut Ya. NPCI. Iya harusnya. Tinggal yang di nasionalnya nih. Wah, tapi butuh para pelatih yang memang ngerti ya. Ya ngerti dan apa ya, jelas sabar ya gitu ya. Karena kalau saya tanya gitu juga gimana Anda pendampingnya? Ya saya pelatihnya, dia bilang gitu ya, pelatihnya. Gimana sih cara melatih Anda? Ya tetap meskipun dia terjun di 100 meter, 200 meter atau 400 meter lari misalkan ya. Itu ketika dia lari 100 meter masih semangat, tapi begitu dia lari yang 200 atau 400 meter tiba-tiba mogok di tengah jalan ya bisa aja gitu. Bisa aja gitu tiba-tiba. Karena ngerasa jatah aku cuma 100 gitu. Terus udah capek gitu, gak bisa dipaksa lagi gitu. Udah gitu lagi. Secara psikologis memang kayak gitu ya. Iya kan gitu problematikanya. Tapi kan harus benar-benar bisa sabar gitu kan untuk mendampingi seperti itu gitu kan. Itu dia ya. Jalurnya di sini tiba-tiba dia ngelabrak ke jalurnya orang lain gitu kan. Itu kan juga butuh dilatih ya gitu seperti itu. Larinya di jalur ini kamu geser di tengah jalan, dia geser ke jalur yang lain. Tapi ngomongin olahraga sebenarnya kan itu bisa menjadi healing juga ya. Ya betul. Betul sekali. Malam ini kan kita mengambil tema self healing untuk kondisi diri yang lebih baik ya. Karena itu dipicu, terus terang saya dipicu oleh statement WHO yang mengatakan di tahun 2030 depresi itu akan menjadi penyakit mental nomor 1. Depresi akan menjadi penyakit mental nomor 1 di tahun 2030 gitu ya. Yang artinya sudah ada data yang disinyalir itu datanya menambah gitu kan, otomatis kan datanya nambah gitu kan, sehingga WHO bisa mengatakan di tahun 2030 nanti itu bisa menjadi satu depresi itu menjadi penyakit mental nomor 1 gitu ya, terutama. Nah, ini yang ingin saya sampaikan karena kalau boleh saya secara data statistik klien pribadi saya gitu. Datanya kan menunjukkan prevalensi orang stres cemas itu semakin kesini kan semakin muda. Apa yang menjadi faktor paling banyak? Oke, yang pertama, karena generasi Z itu generasi yang sangat familiar dengan gadget, generasi yang paling familiar dengan digital lah ya. Itu kan yang pertama mereka karena paham dengan apa yang ada di dalam media sosial itu gitu ya. Mereka pertama ngerti banget kalau misalkan segala sesuatu bisa diakses di situ. Misalkan
Oh dia lihat, oh ternyata kalau cemas tuh kayak gini, oh depresi tuh kayak gini. Ya satu itu. Kemudian mereka itu dipertontonkan oleh situasi di mana bukan hanya keluarga kecil kita yang akan melihat menonton, tetapi oleh ribuan. Iya. Ya kan kalau dia punya follower atau gimana dan sebagainya, dia lihat oh kemarin ada tokoh si ini, selebgram ini, youtuber ini, melihat seperti itu. Akhirnya rata-rata mereka ke-trigger oleh yang sesuatu yang sebenarnya jauh banget dari mereka. Iya ya. Jadi kan anak-anak generasi sekarang kan misalkan di sekolah aja lah, misalkan anak SMP atau SMA, dia buka akses media kan seluruh dunia yang dia lihat. Iya, iya. Nah itu sebenarnya di satu sisi positif ya, kita bisa mengakses kemana-mana. Tetapi di sisi yang lain itu menjadi kontraproduktif ketika itu kita menjadikan benchmark. Iya kan benchmarknya, oh yang namanya bahagia, oh yang namanya sukses itu punya mobil hebat ya, mobil mewah, ya, namanya tuh liburan ke luar negeri, oh yang namanya hebat sukses itu kan itu membuat orang tuh lebih mudah ke-trigger. Artinya generasi kita itu, generasi Z ini adalah generasi yang mereka sangat piawai dengan digital, tetapi mereka menjadi rentan. Iya ya. Karena apa? Mereka disajikan berbagai tontonan, berbagai hal yang men-trigger mereka untuk menjadi cemas. Kira-kira aku bisa nggak ya sukses kayak begitu? Akhirnya begitu ya. Padahal kan gini, yang namanya konten itu kan nggak real. Dalam hal gini loh. Ada persoalan, ya oke, secara faktual, visual, audio, oke, itu kelihatannya faktual banget, real. Tapi kan urusan emosional nggak bisa ditampilin. Iya, iya betul. Ya kan? Apalagi aroma deh, yang teknologi belum ada nih teknologi yang bisa memunculkan ini lagi masak sop misalkan. Aromanya dapat nggak dapat. Nah kesadaran itu yang kayaknya hilang ya. Jadi kalau saya mengistilahkan berarti kan kita ini mudah ke-trigger oleh casing orang. Itu dia. Ya cover orang gitu kan cover, penampilan. betul. Jadi cuma lihat dari casing orang, penampilan orang itu mudah ke-trigger. Jadi sebenarnya orang jadi anak-anak sekarang tuh bisa mengakses dunia lain itu artinya dunia di daerah lain ya. Kira dunia gaib. Akses dunia lain yang akhirnya itu men-trigger mereka untuk akhirnya menjadi lebih mudah cemas. Apakah saya bisa seperti itu gitu ya? Apakah saya bisa sukses? Apalagi dia melihat kondisi misalkan, oh Indonesia kok ternyata perekonomiannya nggak baik nih. Muncul di POV mereka, misalkan ekonom ngomong begini, ekonom ini ngomong begini dan sebagainya kan itu bisa membuat apakah besok kalau aku udah gede itu akan aku bisa kaya karena situasi ekonomi yang kayak gini. Tapi nggak cuman Gen Z deh. Orang tua juga sudah mulai mikir kayak gitu. Ya, bukan. Tapi kan orang tua minimal bisa memfilter. Artinya memfilter itu misalkan ketika ada omongan dari ekonom atau omongan Pak Purbaya atau gimana dan sebagainya ya itu kan itu kan mereka bisa memfilter gitu kan. Tapi anak-anak ini kan belum bisa memfilter. Contoh sederhana kemarin kejadian di Banten yang anak ngerokok ditempelin kepala sekolah. Rame aja tuh. Itu rame kok tiba-tiba bisa satu sekolah mogok nggak masuk. Betul. Itu gimana? Menurut saya media sosial. Ya. Dan anak-anak tidak mencoba memverifikasi, memfilter mana yang benar, mana yang salah. Tapi konyolnya lagi kan itu rame dengan perdebatan yang luar biasa seru juga. Saling adu ini nih telunjuk. Argumen lah ya saling nunjuk lah ya gitu kan? ya. Saling adu telunjuk. Saya mikir ini bukan lagi ngomongin soal wilayah itu, masyarakat butuh dijelaskan. Menurutku sih itu. Jadi baik yang membela ataupun yang membela si A atau si B, menurutku kalau kenceng-kencengan kayak gitu itu juga menjadi sesuatu yang kurang elok juga sih. Saya tidak akan mengatakan itu salah. Kurang elok dalam arti ini wilayah publik loh. Mestinya disadari itu. Itu yang aku kadang mikir, ini gimana ini? Iya, kita berpikirnya kan kok bisa-bisanya. Kan narasi yang sampai ke media sosial itu kan anak itu katakanlah benar ditempeleng, kemudian dia nggak sakit hati, dia cerita sama ibunya nggak terima, kemudian lapor dan sebagainya. Kan ada beberapa trigger lain yang menyebabkan misalkan ketika kasus ini sampai kepada pimpinan daerah gitu, dia juga kok secara spekulatif langsung menonaktifkan dan sebagainya, tidak mencoba mencari titik temunya di mana gitu kan. Kemudian anak-anak juga dengan mudahnya tiba-tiba mengikut sertakan demo ketika ada
guru yang juga menjadi provokator. Ini kan jadi kenapa kalau seperti ini ya? Karena makanya ya, anak-anak itu lebih mudah melihat penampilan casing tadi, tidak mencoba kedalamannya gitu. Jadi kedalaman tadi yang tadi rasa, emosi dan nggak gitu. Itu yang hilang saat ini gitu loh. Iya benar. Empati itu dan hilang. Makanya kenapa kalau saat ini menjadi depresi 2030 ya? Ini fenomena dunia ya, artinya fenomena dunia ya, karena WHO yang ngomong. Yang artinya kita pun harus mencoba melihat, dan saya merasakan sendiri bahwa fenomena anak-anak sekarang itu begitu mudah. Anak-anak itu kena teknologi juga. Cari misalkan dia merasa stres nih, depresi nih, cari psikolog terdekat di Pekalongan. Muncul deh, ada Rizky Nuansa Hadian, ada siapa dan sebagainya. Iseng satu, kok ditanggapi? Maksudnya ditanggapi itu mau konsultasi, ya langsung terus daftar lah. Banyak yang kayak gitu. Kadang-kadang. Banyak yang saya saya boleh mengatakan nih, hampir 80-90% anak-anak SMA, SMP yang datang ke saya itu saya tanya, kamu tahu dari mana? Media sosial, Google gitu ya. Kedua, kamu tahu nggak ini profesional? Artinya berbayar. Tahu. Terus kamu bayaran dari mana? Uang jajan saya. Terus saya tanya lagi, ini orang tahu kamu tahu nggak kalau kamu kesini? Nggak tahu. Masalah. Nah itu keprihatinan saya di situ. Dan ternyata ketika kemudian kita satu sesi gitu ya, kita satu sesi nih ya. Kalau boleh saya simpelkan itu ya, mereka cuma butuh curhat. Gila. Tapi ini keprihatinan apa keberuntungan? saya bilang kepada anaknya juga, Mbak, Mas, saya senang-senang aja, saya dibayar. Ya. Tapi kalau kita udah satu sesi ini seperti ini, Anda tuh hanya butuh tempat bercerita, tempat curhat. Kenapa ini tidak kamu lakukan pada ayahmu? Gak bisa, ayahnya gak di sini. Kenapa ini tidak kamu lakukan dengan ibumu? Ibu juga sibuk dan sebagainya. Kamu gak punya teman? Saya gak punya teman. Ya alasannya macam-macam lah istilahnya. Anak-anak kan sekarang lebih nyaman kan dengan handphonenya, dengan dirinya sendiri gitu ya. Jadi ya itu tadi situasi yang terjadi. Dan ya mohon maaf, saya juga bukannya maksudnya menceritakan aib, tapi dalam fenomena stres, kecemasan, depresi kepada anak-anak itu kan trennya saya katakan tadi meningkat ya untuk anak-anak generasi muda, termasuk LGBT. Wow, ngeri ya. Tapi ini menarik. Saya menarik. Jadi kemarin waktu diajak podcast sama Reni. Reni. Waktu itu ada Mbak Fitri. Kita ngobrol nih. Apa sih yang membedakan Gen X dan Gen Z? Saya bilang kalau Gen X itu yang dilakukan oleh Gen X dan jarang dilakukan oleh Gen Z adalah, saya bilang, koleksi pacar. Ketawa tuh. Wah, Pak Fitri kan ngerasa deh sebagai wakil dari Gen Z. Apa iya sih gitu. Terus tujuannya ngoleksi pacar apa gitu? Dia nanya kayak gitu. Mas Dodi juga waktu itu kan jadi moderatornya. Saya katakan bahwa jangan salah, dulu kami yang namanya pacaran itu sebenarnya cuman cari temen deket aja. Jadi kalau ada masalah-masalah, nah itulah jadi jadi tempat sampah kita untuk buang sial. Artinya problematika untuk depresi, kesempatan atau peluang untuk depresi itu mungkin jauh lebih kecil daripada yang sekarang. Anak-anak zaman sekarang kan, ketika anakku aja deh yang gede sudah kelas 2 SMA, ketika aku tanya udah punya pacar belum, ada nggak yang cantik, nggak tahu. Sama persis dengan anakku yang pertama juga. Iya kan? Kalau ditanya nggak mau. Iya kan? Jadi ya apa ya? Saya nggak tahu juga apa yang terjadi gitu ya. Tapi kayaknya kalau dulu kan rasanya zaman SMP dan SMA bagi generasi saya dan Om Ribut itu kan saat-saatnya tuh jatuh cinta ya. Secara emosional kita tuh mematangkan emosi kita gitu ya. Iya, dan akhirnya kan penuh dengan tantangan kan. Bahkan kadang-kadang kita taruhan sama teman. Ada ya tuh rebutan ya, gitu kan. Ayo kamu bisa nggak sama dia gitu kan. Oke, aku dulu. Terus gagal nih. Besoknya teman kita lagi yang lain, coba deh. Tapi itu asik-asik aja, nggak ada sesuatu yang membuat akhirnya kita beneran kecewa gitu loh. Ya iyalah, zaman kita dulu untuk nembak aja itu kan butuh effort yang luar biasa. Bikin suratnya surat hard copy gitu, nggak hard file kan, nggak mungkin kayak sekarang WA kayak gini kan, harus hard copy. Belinya di toko buku, cari surat yang wangi gitu, yang satu kotak gitu.
kayak gitu. Kalau sekarang kan begitu saking instannya gitu ya, saking instannya. Tapi ya saya mengkhawatir karena kebetulan anak saya yang kedua ini kan ambil sekolah SMA-nya di Semarang ya. Jadi saya pun berhati-hati ke dalam lingkungannya karena kebetulan ada beberapa ya tadi anak-anak sekarang tuh ketika mereka berpacaran, ya mohon maaf sekarang perilakunya udah kayak melebihi pacaran kita zaman dulu gitu. Ya, kalau itu iya, makanya melebihi zaman dulu gitu loh. Dia malah posting teman-temannya gitu. Iya, kenapa? Pacaran lebih sampai jam 12 malam gitu, malam mingguan, naik mobil kemana dan mereka tidak malu untuk memposting itu di media sosial mereka gitu loh. Jadi satu kebanggaan gitu loh. Kadang-kadang yang kita saya pertanyakan tuh begini, ini ibunya ngerti nggak sih? Ini bapaknya ngerti nggak sih? mungkin Tapi saya mengamini bahwa seperti kasus klien yang datang kepada saya, orang tuanya nggak ngerti. Oh gitu. Oke, mereka berteman dengan orang tuanya itu di akun yang original. Tapi akun yang ketiganya yang mereka sering gunakan itu yang mereka tidak berteman dengan orang tuanya. Iya, atau orang tuanya diblokir. Orang tuanya diblokir itu bisa juga kayak gitu. Bisa. Ya, seperti itu. Jadi ya saya sebetulnya prihatin juga gitu maksudnya seperti itu. Nah, kalau saya bicara 2030 berarti ini 2025 berarti kurang lebih 5 tahun lagi. 5 tahun lagi kan. Nah, kalau mereka yang SMA berarti mereka yang kuliah. Yang kuliah berarti mereka sudah mulai di pekerjaan mereka. Nah, itu adalah generasi-generasi yang mau tidak mau generasi yang sangat rentan untuk ketika mereka mengalami satu kegagalan, resiliensi mereka nggak punya gitu loh. Daya juang mereka nggak ada gitu loh. Ya, ibaratnya misalkan mereka kerja karyawan baru dengan segala performa mereka gitu. Bagus nih, kita secara tampilan oke punya. Begitu kena bukan kena pukul, kena trigger sesuatu stres yang sedikit aja keluar ganti pekerjaan. Aku ada anak yang kayak gitu. Iya, itu memang fenomenanya. Iya. Dan dia sering cerita sama aku kayak gitu memang. Aku bosan mas kayak gini nih. Terus kamu ngapain gitu? Keluar masuk kerja cari. Sementara orang kalau angkatanku gitu cari kerja itu susah lo mikirnya. Dia ngerasa bahwa cari kerja gampang karena memang dia itu bisa pindah-pindah kemana-mana dengan santainya. Ya memang dia punya bakat yang cukup lumayan bagus dari sisi verbalnya. Dia memang orang yang boleh dibilang ketika ngobrol itu enak banget. Bahkan mungkin sekelas HRD ketika wawancara pasti akan percaya terpukau gitu. lah ya, jatuh cinta pada pandangan pertama ketika lihat. Tapi secara performa kerja dia bagus. Tapi begitu stuck nih dalam satu situasi stuck keluar pasti sampai dia sempat cerita aku digondoli sama bosku tapi aku ngerasa bahwa ini beban buat aku. Ya ampun, kamu itu anak baik. Dia anak baik bener. Dalam kerjaan aja dia kadang-kadang nolong klien loh. Ini di perusahaan BUMN lagi di perbankan gitu. Dia nolongin klien ketika ada sedikit trouble, dia nggak bisa ngelunasin kredit gitu. Dia bantu, pokoknya gimana caranya gitu. Tapi dia rugi pada diri sendiri. Nah itu karena faktor itu. Sampai aku bilang, kamu itu mbok ya jangan terlalu baik gitu. Ada kalanya kamu harus main tegas bahwa ini urusan kerjaan, ini urusan hubungan pertemanan. Aku nggak bisa. Ini kan soal prestasi juga gitu. Oke, ya ini berarti orientasinya adalah gimana caranya ngejar prestasi kerja. Itu artinya gini, generasi Z itu adalah generasi yang instan secepat mungkin mereka ingin sukses. Nah, betul. Ingin sukses. Itu yang aku lihat dari dia. Itu hampir di semua di lini pekerjaan dan lain sebagainya. Bahkan kalau saya bicara itu kan mungkin di level yang lebih tinggi ya, di level bawah dalam arti manufaktur. Ya, yang paling sering terjadi di saat ini menjadi keprihatinan kami ini adalah katakanlah mereka bekerja, terima nih, terima. Oke, kita lakukan pelatihan dulu 1 bulan, katakanlah di garment atau yang skala besar gitu ya. Kemudian dilatih 1 bulan, kemudian dengan pelatih yang atau trainer yang merupakan ya modelnya kayak guru di sekolah gitu kan, karena kan ngelatih gitu kan, anak-anak kan latih, yuk latih jahit gini lah, masih sering belok-belok nih, speednya ditambahin nih gini kan, dimotivasi dengan cara begitu. Ketika sudah 1 bulan
akhirnya kan mereka harus didistribusikan ke unit kerja masing-masing. Dititipkan di mandor A, mandor B, mandor C, mandor D gitu. Nah, kemudian ada kan segala mandor itu kan juga berbeda-beda karakternya. Iya, betul. Ada yang kemudian dia dapat mandor A katakanlah. Yang mandor A itu cara memotivasinya tuh kadang-kadang dengan gebrak meja. Ada yang memotivasinya dengan mengeluarkan kata-kata kebun binatang. Atau ada yang macam-macam lah ya, ada yang baik-baik. Nah, ketika misalkan generasi Z ini kemudian bekerja setelah 1 bulan di training, kemudian masuk ke line produksi, ketemu dengan mandor yang seperti itu. Katakanlah contoh hari pertama mereka Senin didistribusikan, kemudian dikasih target. Ayo target siang, kemudian ini gimana nih? Kamu kok masih targetnya masih 50% ini gimana? Kamu niat kerja nggak? Kalau nggak niat kerja pulang aja, nggak usah masuk. Masih banyak yang ngantri di sini. Itu cara mandornya mengatur. Tapi generasi Z ketika dibegitukan, apa yang terjadi di hari Selasanya? Langsung balik kanan. Menghilang kalau boleh saya bilang. Ya hari Selasanya nggak muncul. Oke, kemudian hari Selasa nggak muncul loh. Kemudian produksinya kan langsung nanya ke HRD-nya nih. Pak, Mas, Mbak, ini nama ini kok nggak muncul misalkan ya, nama karyawan baru kita misalkan nama karyawan baru kita Opik ini kemudian nggak masuk ini gitu kan. Nah, terus kenapa? Terus kita coba nih. Kita WA nggak dibaca. Ya. Ditelepon nggak diangkat. Di SMS ditelepon semuanya, pokoknya tidak ada hubungan. Kita benar-benar HRD ini di ghosting ya oleh si karyawan baru itu tadi generasi Z. Selasa, Rabu, Kamis kayak gitu. Ya, Jumat. Udahlah 3 hari berturut-turut ya udah kita anggap dia mengundurkan diri. Kenapa HRD harus berperan di situ? Kan kita main power gitu kan, main power dengan orang. Ini udah dikejar produksi sementara orang ini nggak ada. Sementara yang namanya Opik karyawan baru ini kok tiba-tiba dia nggak ada kabar begitu. Dan produksi harus jalan terus. Harus jalan terus kan katanya. Pak, kita butuh orang nih Pak. Gimana Pak gini-gini? Ya Pak, saya kan memastikan dulu si Opik ini benar-benar resign atau enggak. Tapi baru 3 hari sampai Jumat itu dia nggak ada kabar. Baru di hari ketika kita udah ganti orang gitu, ketika orang di hari Sabtunya misalkan kita ganti orang, tiba-tiba Opik dengan tanpa dosa tuh dia datang. Apa yang mau diminta oleh Opik? Sisa gajinya diminta. Tapi ada pernah kejadian ya saya gimana mau jengkel sama yang namanya Opik ini juga gimana gitu ya. Tapi ya artinya kan gini, generasi sekarang tuh begitu, maksudnya nggak dia melakukan kesalahan gitu ya, kesalahan tapi dengan polosnya hari Sabtu dia bisa datang kemudian minta, Pak saya mau minta sisa gaji saya. Kamu tuh loh Selasa, Rabu, Kamis saya telepon, saya WA kok nggak jawab, nggak balas. Rata-rata aku jadi mikirnya gini, atau mungkin generasi sekarang ini yang akhirnya mereka hanya berorientasi untuk dirinya sendiri. Ya betul, kehidupan untuk di sekitar udah abai aja. Ya betul sekali, saya akan mengatakan betul itu. Jadi nggak berpikir. Saya sekarang akhirnya ketika setiap probation, setiap karyawan baru gitu ya, training karyawan baru, selalu saya katakan, Mbak dan Mas, Anda masuk ke perusahaan itu dengan baik-baik. Anda datang tampak muka. Kalau memang Anda keluar, tolong nampak punggung. Artinya apa? Anda pamit baik-baik. Kita juga nggak akan menahan-nahan gitu kalau memang Anda mau resign, misalkan Anda nggak tahan. Saya nggak suka mandor saya ngomong kayak gitu tapi tidak dengan cara ghosting, kemudian tidak 3 hari tanpa jawaban, tidak merespon apa yang dilakukan oleh HRD, tiba-tiba di hari terakhir tiba-tiba datang ke kantor tanpa merasa bersalah hanya untuk minta sisa gaji gitu. Tapi ada kasus lain nih, ini menarik nih Mas Ki. Jadi beberapa waktu lalu ini tidak menyebut nama dan instansi lah ya. Sebut aja Opik gitu nggak apa-apa kok. Oke. Nanti jadi masalah kalau Opik. Di belakang nanti dia ditakan repot aku. Oke. Nah, ada ini salah seorang kawan itu ini baru magang, masuklah dia di magang ya, magang program magang dari perguruan tinggi gitu. Terus dia ditempatkan di suatu instansi. Dia kebetulan ditempatkan di tempat yang di situ ada beberapa orang yang dia kenal, kenal dekat pula. Nah terus 1-2 hari hari pertama berangkat, hari kedua dia ngilang. Terus ditelepon, di WA dan lain sebagainya, pokoknya nggak direspon. Hari ketiga baru dia ngerespon bahwa dia mengabarkan bahwa saya sedang sakit. Pokoknya besok setelah baikan kamu datang ya. Oke, datang
datanglah ke tempat itu, ke tempat dia magang. Magang. Nah, begitu hari itu dia magang, dia sudah dikasih deskripsi tentang tugasnya apa-apa. Semua sudah dibikin semudah-mudahnya. Karena tahu ini sebenarnya punya potensi, cuman memang ada sedikit problem di dirinya. Nah, begitu dia sudah mendapatkan deskripsi tugas, besoknya ngilang sengilang-ngilangnya. Dicari lagi, nggak ada kabar, sampai ditanya sama ke teman-temannya, sampai akhirnya ada yang lapor ke pihak kampusnya, ini gimana, sampai kampusnya ngancem, oke deh ini kesempatan terakhir, DO deh dia, dan akhirnya dia memutuskan untuk DO. Ini konyol menurutku. Perjuangan yang sudah dia jalankan selama 4 tahun lebih untuk mendapatkan sarjana, dia hempaskan begitu saja. Betul. Padahal kalau kita dulu yang namanya sekolah, wah sayang banget. Saya aja kan hampir dapat DO waktu itu. Surat peringatan aja 1 kali dari rektor itu udah, aduh, oh ya, karena update skripsi itu surat peringatan kedua. Saya masih ikut lomba Pak. Waktu itu ikut lomba Peksiminas. Bilalah ketemu Pak Rektor di sana kan ngantar kan ceritanya. Loh, Mas Ribut ikut? Iya Pak. Loh kemarin itu surat sudah saya taruh di kampus di prodi gimana? Iya Pak, nanti saya garap. Oke deh Mas, untuk kali ini saya maafkan gitu. Karena ikut bela kampus kan. Oke, surat peringatan ketiga agak dimolorkan khusus untuk saya. Karena tahu ketemu Pak Rektor. Nah, itu pun sudah deg-degannya minta ampun. Karena berpikir bahwa nggak gampang untuk mendapatkan kesempatan seperti ini. Dan kita nggak mau istilahnya mengecewakan banyak orang, ya kan, orang tua terutama. Oh siapa sih yang nggak berharap anaknya pakai toga, difoto bareng orang tua. Itu nasihat yang aku dapatkan loh Om. Waktu itu aku lagi nyantri belajar nulis ke salah satu novelis, Pak Ahmad Tohari, Ronggai Duku Paru di Banyumas. Saya 2 bulan di sana. Dia sudah ngerasa sore-sore waktu dia baca koran di teras rumah, ngajak ngobrol, Mas Ribut, saya tahu kok jenengan itu pasti punya pikiran nggak pingin lulus kan. Langsung gitu. Weh, kok tahu sih itu orang gitu. Ya sudahlah, saya sudah tahu betul apa gimana gelagatnya Mas Ribut. Oh iya Pak, gini Mas, kalau saya sih lulus apa nggak lulus nggak penting buat saya. Saya sendiri orang yang gagal dalam sekolah, tapi saya menyesal dalam urusan pendidikan. Tapi saya tidak menyesal karena saya berhasil. Tapi kan kemungkinan untuk menunjukkan hasil itu tidak semua orang punya. Dia bilang gitu. 1001 Mas untuk bisa orang seperti saya. 1001 Mas untuk menjadi orang seperti Rendra, menjadi orang seperti siapapun dia sebut, Gus Dur dan lain sebagainya. Tapi satu hal Mas, Anda kalau mau seperti itu jangan nanggung gitu. Oke. Terus dia cerita tentang perjuangannya. Nah yang lebih menarik lagi, Mas, berani. Saya ditantang gitu. Wah kayaknya berat. Nah kalau berat gini aja deh Mas, kapan Anda mau lulus? Yo langsung ditanya gitu. Pokoknya harus lulus Mas. Kenapa? Simple Mas. Orang tua itu lulus itu nggak usah mikir yang aneh-aneh. Buat pikirin aja, pengen nyenengin orang tua. Cuman gitu. Apa bukti orang tua itu seneng ketika lulus? Mereka itu ketika tahu bahwa dapat undangan wisuda, pasti mereka datang. Kenapa? Karena tujuan mereka nggak lebih dari sekadar pingin foto bareng anaknya. Itulah yang mereka tunggu-tunggu. Itu coba deh lihat rumah-rumah yang ada anaknya pada sarjana pasti dipasang tuh. Aku langsung iya ya. Itu nasihat sederhana banget, tapi kena. Iya. Nah, itu Om Ribut bersyukur ketemu saya mengatakan mentor ya, ketemu mentor, ketemu konselor ya sebenarnya. Jadi itu sebenarnya proses konsultasi, proses konseling gitu ya yang secara alamiah terjadi. Nah, masalahnya sekarang anak-anak generasi ini tuh mereka kehilangan social support sistemnya gitu loh.
Itu jadi saya sebenarnya simpel sih, makanya di dalam sesi ini malam ini tuh saya tuh hanya ingin menyampaikan kepada teman-teman yang mendengar radio RKB ini, setiap orang itu harus punya mekanisme untuk self healingnya. Saya kemarin kebetulan habis 2 minggu yang lalu lah mungkin saya mengajak piknik teman-teman haji gitu ya, terus di beberapa objek wisata. Saya tuh terus melihat ada beberapa sekarang, ya mohon maaf kalau saya kemudian melihat melabel orang gitu yang sekarang itu namanya piknik itu sudah kebutuhan semua orang, semua level. Orang punya, orang nggak punya sekarang dong. Betul. Itu yang saya lihat. Jadi saya kenapa self healing? Nah, healing ini bisa menjadi satu mekanisme orang untuk mensejahterakan dirinya, well-being dirinya. Nah, ini yang saya ingin tekankan di sini. Nah, masalahnya jangan sekedar self healing gitu loh. Sekedar healing itu. Itu yang saya tidak. Karena saya kalau bicara dengan orang Jepang saya dulu pada waktu saya masih bekerja. Orang Jepang itu kan dulu saya liburnya cuma 1 hari. Jadi hari Minggu. Saya mengajukan proposal untuk libur itu Sabtu Minggu. Dia jawab cuma begini, Rizky Sang, ini kita kasih libur cuma 1 hari. Rizky Sang minta libur Sabtu Minggu. Menurut Rizky Sang, apa yang akan dilakukan karyawan ketika liburnya jadi 2 hari? Make sense. Kalau kita yang liburnya 1 hari saja, karyawan rata-rata pergi jauh, piknik kemana kesana kemari, bukan untuk istirahat. Orang Jepangnya karena mereka berbeda orang kuno gitu ya. Kita dikasih hari libur itu untuk istirahat, agar hari Seninnya semangat lagi untuk bekerja. Tetapi yang terjadi di Indonesia, karyawan itu ketika ada hari libur pergi sama keluarga, piknik sama keluarga. Akhirnya ketika hari Senin capek pikiran, capek mental, capek duitnya. Itu yang terakhir itu. Jadi masalah itu. Itu jadi masalah. Nah, itu makanya saya tidak ingin itu sekedar self healing yang akhirnya ketika menimbulkan masalah baru gitu loh. Karena kita pengen healing, tidak ingin sama kayak tetangga, pengen sama kayak teman-teman. Akhirnya tadi capek pikiran, capek fisik ya, capek mental, kemudian juga capek duit gitu loh. Yang akhirnya memunculkan lagi fenomena baru, apa itu pinjol ataupun dan sebagainya. Nah, itu yang saya tidak inginkan. Artinya apa? Substansi dari self healing ini adalah ketika Anda melakukan healing mau kemanapun juga dengan cara apapun juga, pastikan Anda itu bisa mengontrol emosi dan pikiran Anda menjadi lebih baik. Itu intinya. Tetapi kalau Anda kemudian pergi karena memang pengen senang-senang sama keluarga, kemudian pergi kan, tapi kemudian ada kepikiran nih, duitnya cukup ora gitu dan sebagainya ya. Itu sudah nggak healing lagi. Udah nggak healing lagi itu. Kontraproduktif. Itu sudah kontraproduktif. Makanya saya inginkan bahwa manfaatkan self healing ini sebagai satu cara Anda, tools Anda untuk mensejahterakan, menjadikan diri menjadi lebih baik. Contoh sederhana nih. Saya karena saya psikolog ya, jadi kadang-kadang orang nggak ngerti cara orang untuk ngecas dirinya. Gimana tuh? Nah, karena kalau saya tanya misalkan saya tanya Om Ribut termasuk orang yang ekstrovert apa introvert? Menurut Om Ribut? Aku introvert deh. Introvert, oke. Menurut Om Ribut cara healing atau cara yang membuat Om Ribut itu bertenaga, mempunyai energi gimana? Iya, di rumah. Ya. Melakukan sesuatu yang aku suka. Nah, itu kalau Om Ribut bisa istilahnya bermuhasabah, bisa nge-assess dirinya bahwa aku introvert. Masalahnya sekarang itu anak-anak terutama generasi Gen Z ini nggak paham mereka itu ekstrovert apa introvert. Saya kasih tahu dari karakter kepribadian aja. Orang ekstrovert itu ngecas dirinya ketika dia ketemu banyak orang. Ya, pasti. Ketemu banyak orang. Makanya misalkan saya sebut contoh aja, misalkan kalau ada satu keluarga gitu misalkan ya, kerja dari pagi sampai sore gitu kan, pulang nih si suami ini pulang. Baru selesai maghrib dia sholat jamaah di masjid. Habis itu ngobrol dengan teman-teman takmir atau jamaah yang lain. Lama sampai isya nih, sampai isya kan lanjut ya. Dan sampai isya nih, kemudian pulang ke rumah. Baru sebentar udah keluar lagi, kenapa? Di pos satpam. Ngobrol dengan satpam atau dengan tetangga yang lain. Pulang nih jam 9, baru sebentar udah keluar lagi ke kafe atau ngopi dan sebagainya. Bagi istri yang introvert misalkan, atau bagi istri yang nggak paham,
Ki suamiku kok gak betah di rumah sih? Itu jadi masalah. Itu bener, jadi Pak. konflik rumah tangga. Betul. Ya, sementara itu ada cara laki-laki tersebut, maksud saya suami tersebut untuk ngecas dirinya. Iya, iya. Begitu juga kalau seperti Om Ribut tadi, kalau orang introvert dia ngecas dirinya gimana? Ya pasti paling gampang kalau saya ngomong ke mahasiswa saya, kamu kalau misalkan selesai kuliah paling nyaman, paling enak ngapain? Ya pulang ke kos Pak, pulang ke rumah Pak, mager di rumah nonton YouTube, nonton scrolling medsos dan sebagainya. Ya itu ngecasnya orang introvert. Betul. Masalahnya adalah kalau kamu merasa introvert, ya tiba-tiba kamu tidak punya ruang, tidak punya waktu untuk ngecas dirimu. Contoh, Anda mahasiswa, Anda udah kuliah nih, udah ada 3 mata kuliah dari pagi siang sore, capek tuh. Dia bener-bener pengen di kos atau mau tiba-tiba temanmu udah ngomong, ini nanti kita ngerjain tugas dulu ya sebelum pulang. Kerja kelompok misalkan. Itu bagi introvert beban banget, capek banget. Udah gitu harus diskusi, ketemu dengan banyak orang gitu kan. Udah capek nih, udah terus kemudian dia pulang dengan kondisi yang lemah, gontai mentalnya dia secara udah capek gitu ya. Begitu sampai rumah mandi, saatnya dia leyeh-leyeh, dia saatnya mager gitu, tiba-tiba bro, ini teman kos kita ada ulang tahun, ayo kita keluar nongkrong di kafe gini nih. Karena dia takut FOMO, takut ketinggalan, dia nggak dianggap teman-teman yang lain kan. Ikutlah dia, meskipun dia tersiksa ketika ikut acara di mana gitu kan, keramaian dan sebagainya, karena bukan dia banget tuh hadir di dalam keramaian. Akhirnya apa? Akhirnya dia nggak pernah punya waktu untuk beristirahat. Nah kalau itu terjadi tiap hari, tiap saat, yang terjadi apa? Burnout. Iya itu. Makanya orang harus ngerti banget dengan cara apa dirimu dicas. Itu ya. Iya minimal itu. Kuncinya di situ ya. Tapi aku gini Om, saya itu di satu sisi ya introvert untuk urusan-urusan katakanlah nulis dan lain sebagainya. Tapi kadang-kala perlu juga ngerasa perlu juga untuk ketemu orang. Iya. Cuman kalau pas lagi ngumpul, kalau ngobrolnya enggak gitu ya, aku paling nggak suka. Aku lebih suka fokus nih. Ada obrolan apa ini yang penting untuk diobrolkan. Kalau sudah ngobrolnya nyimpang kemana-mana, udah aku tinggalin. Iya. Aku ya masih mending kalau Om Ribut punya kemampuan untuk meninggalkan acara itu misalkan. Tapi kalau orangnya nggak sungkan, orangnya nggak mampu untuk, aduh gimana nih aku udah tersiksa nih gini, misalnya omongan nggak nyambung gini dan sebagainya. Tapi dia nggak punya keberanian untuk meninggalkan. Artinya dia nggak memahami dirinya sendiri. Oh gitu ya, kasihan ya. Ya kasihan, makanya saat ini tuh orang nggak banyak ngerti itu dari karakter kepribadian. Ya kalau saya sih sebenarnya simpel aja, silakan Anda browsing di Google gitu ya, MBTI tes online gitu, karakter kepribadian Anda. Itu minimal kalau Anda tahu dari dua karakter aja, ada ekstrovert sama introvert. Orang nggak ngerti kan istirahatnya. Iya. Istri posesif misalkan. Begitu suami pulang langsung di rumah digembok, dikunci gitu. Jangan keluar lagi kamu gitu ya. Itu siksaan bagi suami ekstrovert. Banget. Karena memang dia harus ketemu dengan orang. Itu cara dia tuh ngecas gitu kan. Iya. Nah ini aja disebut, makanya saya harapkan self healing ini apapun tuh bentuknya adalah salah satu mekanisme bagi orang-orang dengan karakter kepribadian mau ekstrovert maupun introvert untuk ngecas dirinya. Seperti saya bilang tadi, mau Sabtu mau Minggu, 1 hari libur, 2 hari libur silakan. Kalau di dalam pekerjaan tuh di pekerjaan orang Jepang ya tadi saya bilang, itu waktu untuk istirahat, waktu untuk kamu ngecas. Makanya nih kalau saya di Jepang itu dulu pernah 1 tahun di Jepang itu, orang-orang betul-betul kalau misalkan 1 minggu apa yang mereka lakukan? Tidur seharian. Sama kalau aku libur pasti tidur Seharian. Makanya kadang-kala yang jadi masalah kan itu, istriku nggak tidur. Dengan pekerjaan rumah aku jadi tidur aja. Itu jadi tidur seharian. Belum ya kayak contoh, saya kan dulu 3 orang. Saya kebetulan saya sama Om Ribut. Saya orangnya juga introvert gitu ya. Jadi kalau disuruh nyaman mana ya udah di rumah nulis atau apa pokoknya kegiatan yang lebih ke bermuhasabah lah gitu ya. Gitu. Tapi kadang-kadang ketika dulu waktu saya 3 orang itu, 1 orang tuh tipikalnya ekstrovert banget. Bro, kita bisa kumpul makan bareng di mana gitu loh. Minta ngajak ketemuan. Lah kita kan cuma 3 orang ya, orang Indonesia yang bareng-bareng. Kalau kita nggak ikut juga gimana gitu kan. Tapi kan sebenarnya kalau kita sendiri kan sebenarnya pengennya mager di kamar gitu loh. Tidur seharian, nonton apalah YouTube dan sebagainya. Tapi kalau aku baca novel-novel Jepang itu menarik juga loh.
Haruki Murakami itu kan sering banget berbicara tentang bagaimana kemudian potensi depresi di Jepang karena disiplinnya yang terlalu ketat, Ya. kerjanya dari pagi sampai hampir malam baru bisa sampai malam bahkan ya baru bisa ke rumah. Mereka nggak punya waktu untuk menikmati diri sendiri, melihat dirinya sendiri, introspeksi dan lain sebagainya, refleksi itu juga jarang mereka dapatkan. Akhirnya mereka menjadi kesannya kalau di dalam novelnya Haruki Murakami itu manusia-manusia Jepang adalah manusia-manusia robot gitu loh. Betul, kan saya katakan betul. Saya bahkan berani mengatakan begini, kalau ada satu orang Indonesia dengan satu orang Jepang diduelkan secara pekerjaan gitu ya, saya meyakini menang orang Indonesia. Kok bisa? Tetapi kalau orang Jepang 10 dengan orang Indonesia 10 duel untuk dalam pekerjaan, saya menang Jepangnya. Ya, aku sepakat kalau itu. Ya, benar. Jadi itu karena mereka udah ngerti mekanisme banget. Namanya kalau kita berkelompok pasti harus ada yang jadi leadernya, yang lain follower. Udah gitu aja simpel. Ya, dan mereka tahu bagaimana sistem kerja mereka kan tertata. Memposisikan diri lah. Punya spesifikasi. Iya. Orang Indonesia kan dari 10 itu bisa jadi misalkan kita merasa selevel sama dia gitu, sama-sama senior, gue dong jadi ketua dong ini belum ribut udah. Dan satu orang bisa mengerjakan banyak kalau yang orang Indonesia kan tuntutannya begitu. Betul. Nah kembali saya sebagai ini tadi saya kadang tadi ke-trigger Om Ribut ngomong masalah novel tadi. Saya akan katakan kan banyak orang tidak menyadari artinya komik Crayon Shinchan. Itu kan saya akan katakan itu kan sebenarnya komik dewasa. Yap. Tapi kan di Indonesia banyak sekali yang mengkonsumsi itu adalah anak-anak gitu ya. Nah, saya akan katakan sebenarnya di dalam komik Shinchan itu banyak sekali terapi-terapi psikologi. Kalau mungkin ingat kalau biasa yang sering baca komik Crayon Shinchan itu kan Shinchan itu kalau nggak salah punya temen namanya Nana, cewek. Ya. Dan ibunya paling nggak suka kalau Shinchan datang ke rumahnya karena pasti ada trouble atau ada kejadian pokoknya gitu ya. Nah, biasanya ketika kemudian si Shinchan tuh datang kemudian ke rumahnya si Nana itu, si ibunya tuh saking jengkelnya dia biasanya gimana? Lari ke kamar, ambil bonekanya tuh dihajar, ditinju, bubut. Itu kan terapi psikologi. Oh iya. Itu kan self healing. Jarang orang ngerti ya. Nah, orang kan ngerti. Kalau saya kan, ini psikologi banget. Dan ketika saya pernah menganalisa itu baca itu ternyata memang benar orang ini yang pembuat komik Shinchan ini memang memasukkan hal-hal psikologi di dalam. Jadi kalau kita sering kan kita bicaranya negatifnya aja. Wah Shinchan komik jelek itu nggak mendidik dan gini-gininya ya karena. Betul. Ya kalau nggak mendidik kenapa di Jepang komik itu laris laku dan sebagainya gitu kan seperti itu. Nah ya artinya kebiasaan kita untuk memaknai ya membaca sebuah bacaan entah itu komik entah itu sebuah novel kan itu interpretasi masing-masing gitu. Betul. Ya tapi memang kehadiran kita sebagai orang yang apa ya istilahnya ngerti lah secara keilmuan juga penting sih. Ya betul. Makanya belakangan ini aku mulai rajin lagi nulis. Kalau misalkan baru nonton pementasan, oke aku tulis laporannya seperti apa. Kemarin nonton film horor juga aku nulis. Asik tuh film. Iya kemarin lihat saya dibaca di statusnya. Tebal darah itu. Aku bikin tuh di Kompasiana. Itu ngomongin soal keluarga sebenarnya. Problem keluarga. Cuman kan memang dikemas horor. Problemnya adalah penonton kita kadang-kala nggak bisa menangkap itu yang ditangkap hanya sensasi horornya aja, sensasi apa namanya kaget-kagetnya. Padahal kalau menurutku itu nggak horor banget lah film ini. Aku malah justru bayangin Om, aku nonton di bagian ending itu malah nangis itu. Istriku langsung ngapain nangis itu? Batinku kamu nggak ngerti ya. Aku sedih banget. Iya bahwa akhirnya aku membuat sebuah simpulan dalam catatanku itu bahwa yang menguatkan keutuhan keluarga itu bukan soal materi, bukan soal bagaimana membangun cita-cita bersama, tetapi lebih pada bagaimana kita memelihara kekuatan keyakinan. Itu. Ya, ibarat kata mungkin gini, jadi saya ingin mengomentari kalimat yang terakhir ini ya, terakhir keutuhan keluarga. Kalau kita bicara self healing untuk keluarga sendiri, sebenarnya ada hal-hal simpel bagi keluarga, bagi pasangan, terutama pasangan suami istri untuk melakukan healing ketika mereka sama-sama kerja atau ada salah satu yang kerja, ada yang itu gak kerja. Atau apa? Saya sering mengatakan di dalam parenting, waktu yang mustajab untuk melakukan healing sendiri sebenarnya adalah ketika 1 jam sebelum tidur.
1 jam sebelum tidur. Ya, Oke. apa lakukan itu apa? Lakukan pillow talk. Ah, Ya, berbicara dari mulai hal-hal remeh. oke. Entah istri itu kemudian ya tadi ada cerita begini ya. Anda jangan kemudian saya tahu mau cerita Anda ya gitu gitu. Iya. Udah deh benar. dengerin aja deh. Benar. Hal-hal remeh itu didengerin, tapi itu sebenarnya adalah potensi ketika ada pillow talk itu menjadikan hubungan Anda menjadi lebih bagus gitu loh. Oke. Hal-hal remeh tadi, omongan-omongan tadi. Aha. Ya, oke lah Anda sibuk, Anda capek ya, makanya kalau tadi bukanlah 1 jam, saya nggak mau memaksa Anda 1 jam, cukup setengah jam aja. Nah, Anda yang penting sebelum tidur, benar-benar tidur, Anda obrolin gitu loh. Iya. Apa sih tadi, apalagi kalau kasusnya bahas anak atau bahas tetangga dan sebagainya, meskipun itu hal-hal remeh ya, tapi Anda harus mikir gini loh, Anda harus mikirnya ini istri itu masih mending ngobrol sama Anda gitu loh. Iya. Ya, kalau Anda dia nggak punya partnernya, nggak mau mitranya gimana? Oh iya, kasihan dong. Malah Anda tuh harus mencurigai ketika istri dengan makomnya sebagai seorang perempuan nggak Malah banyak cerita. bicara, Dan cerita sama teman-teman yang lain gitu kan. Itu Ketika dengan bahaya. Anda malah dia diem, Itu malah bahaya itu sebenarnya. malah ada bahaya dan ya menurut saya harus segera diantisipasi gitu ya. Heeh. Karena kalau istri pasangan kita tuh mulai diem, ya mulai dia nggak bisa berbicara, nggak bisa cerita hanya karena setiap dia cerita atau kepada pasangannya yang dia kontra ya. kontra kan satu kayak gitu aja udah nggak usah dipikirin sih gini nih dan aku capek mau tidur lah. Nah, Kalau aku malah kadang nunggu, artinya nunggu gini. Aku sengaja meluangkan waktu gitu kan. Biarpun aku sebenarnya udah ngantuk nih. Aku meluangkan waktu. Kapan nih ada cerita nih? Pasti ada cerita. Dan ya memang sih ketika kita dengar ceritanya sih sepele. Sebagai laki-laki kita akan menganggapnya itu sepele banget. Ini kan hal sepele, nggak penting juga diceritain. Cuman aku mau ngomong itu, udah deh. Aku jadi inget, oh iya, aku harus nahan nih untuk ngomong kayak gitu. Ya udah kasih aja tanggapan, respon soal dukung lah, soal apalah. Yang penting itu. Itu aja. Jadi hal-hal remeh karena menurut saya kata kuncinya kan komunikasi ya. Yap. Jadi ada itu modal komunikasi mulai dari berbicara hal-hal yang remeh itu tadi. Iya. Karena saya yang khawatirkan adalah ketika seorang pasutri itu kemudian saling diam, terutama perempuan. Nah, pokoknya perempuan kalau kemudian sudah mulai diam dengan pasangannya, tanda tanya, udah gitu aja. Itu. Dia kemana tuh lari ngobrolnya itu, curhatnya kemana itu? Gak ada self healing. Lah iya. Padahal bercerita itu bagian dari self healing. Ya, betul. Itu cara yang murah meriah itu ya. Iya, Betul. nggak Dan mahal. apalagi kalau udah kita tahu juga karakter saya tuh ekstrovert, karakter introvert. Jadi tahulah gimana cara untuk mengecas dirinya. Kalau aku introvert, istriku juga sama. Cuman kayaknya kalau istriku nggak cukup punya ruang untuk melampiaskan apa gitu kan. Ya, ya. Karena dia nggak suka nulis, baca juga jarang, paling nonton aja. Ya, paling tapi itu ngecasnya dia loh. Iya, makanya aku nggak larang. Ya udah deh, aku cuman mantau aja dari telinga kan. Oh ini yang ditonton ini, oh ini yang ditonton ini. Kan paginya dia nganter anak mungkin belanja Ya. atau gimana atau kegiatan apa itu kan juga bagi orang yang istri perempuan yang introvert kan untuk ikut arisan PKK itu ikut acara komite di sekolahnya itu kan Ya. juga merupakan effort nggak gampang loh gitu Ya, 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 bagi betul. orang perempuan yang sifatnya introvert gitu. Nah makanya penting bagi kita semua pertama untuk kita self healing adalah kita memahami mengerti banget apa yang menjadi karakter kepribadian kita itu apa untuk memudahkan kita ngerti cara ngecas diri kita tuh dengan cara apa. Yap, Setiap orang harus ngerti. Ya setiap orang harus ngerti sehingga makanya kalau saya apalagi kalau kita lari kepada Pak Sutri paling gampang itu waktu mustajab itu adalah lakukan pillow talk pada saat menjelang kita tidur. Hal-hal remeh dibicarain. Ya tadi di sekolah si kakak gini loh ya gini. Anda mungkin malas merespon ya lakukanlah dengan cara menganggukkan. Ya terus gimana? Udah ada dengerin itu aja. Betul, Tapi betul. itu efeknya luar biasa. Gitu ya. Wah, ini nih pencerahan banget nih bagi para pasutri terutama nih. Sama-sama belajar ya. Saya juga akhirnya dapat ini semacam pencerahan. Oh iya ya, memang kayaknya ini relate banget nih dengan kehidupan saya nih. Karena kadang-kala di rumah tangga yang katakanlah misalkan kerjanya di rumah, kayaknya untuk bisa ngobrol santai waktunya sangat sedikit ya. Iya, betul. Kalau misalkan ada 24 jam dalam satu hari satu malam 8 jam untuk tidur berarti masih ada 16 jam sisanya. Itu hampir semua 16 jam itu untuk kerja. Iya, kalau Dua- kita kerja di rumah iya ya. kan? Ya.
1 jam paling yang bisa digunakan untuk ngobrol. Makanya tadi sebelum tidur tadi gitu loh. Iya, benar. Ya, betul, sebelum tidur betul. tadi. Oke. Ya. Thank you. Coach Oke, Yuki. sama-sama. Jadi udah waktunya kita harus pisah lagi nih. Wah, emang ya. Harusnya tambah jam nih. Oke, terima kasih. Dan itulah tadi obrolan kita di Anda dan keluarga. Semoga aja ini akan membuat kita jadi semakin tahu dan semakin ngerti gimana sih caranya self healing. Saya Rifat Ahmadi, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita telah mencapai sebuah kesimpulan yang menakutkan bahwa kita adalah unsur penentu di dalam perjalanan kehidupan. Sampai jumpa lagi dalam program Anda dan Keluarga.